Kembali lagi di NTV Sportcast. Terlanjutkan perbincangan kita dari Piala Asia. Tentu yang diharapkan adalah nanti anak-anak U17 akan bermain di Piala Dunia U17 yang berlangsung di Qatar bulan November. Nah, menurut Bang Ropan, ini adalah penampilan kedua ya Indonesia di Piala Dunia U17 setelah 2023 ya. Tuan rumah. Ya, jadi tuan rumah. Itu jatah tuan rumah untuk kualifikasi baru ini sebenarnya. Ada draw ya 2 kali. Iya, draw lawan Panama, lawan Ekuador. Dan kita kalah 1-3 lawan Maroko. Iya. Nah, kira-kira nih di Qatar nanti seperti apa, Bang Ropan? Peluang kita, karena ini 48 tim. Jauh lebih banyak kalau bicara peluang, ya kita tentunya dengan skuad saat ini perlu memang harus ada penambahan pemain-pemain yang lebih bagus lagi. Karena kalau kita lihat kemarin Afghanistan kan, yang kita bahas di awal kan, terlalu jauh antara kedua dan pertama. Kalau yang di starting 11 Yaman, itu bagus itu, top, bagus. Tapi kita harus ada penambahan lagi, pemain-pemain yang oke. Karena ini kan yang kita bicara bukan Piala Asia lagi, sudah Piala Dunia. Semua pemain yang datang, semua tim yang datang ke sana berkelas semua juga. Walaupun ini levelnya 17. Kalau kita tidak ada kedalaman itu yang kita tidak pikirkan, ini akan sulit buat kita. Karena kita perlu untuk menjaga kedalaman. Jadi pergantian pemain di antara di starting 11 yang ada dari bench itu tidak beda jauh. Bagus pergantian. Tapi kalau jomplang sulit kita. Itu saya bilang ada 1-2 pemain top kita cedera, bahaya. Bahaya. Karena memang levelnya sudah. Nah, ini kan harus dipikirkan oleh tim kepelatihan. Yang harus bisa melihat ke depan. Apakah perlu ada penambahan? Saya pikir oke, ada penambahan. Apapun itu kita harus bisa melihat. Kualitas seperti Matthew Baker misalnya, kan bagus semua. Kalau ada 3-4 seperti dia dalam tim, oke. Nah, Coach Supriyono melihat. Iya, pastinya kan pas habis selesai dari penyisian ini di Piala Asia ini kan pasti ada evaluasi. Betul. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Bang Ropan untuk level di Piala Dunia nanti ya mau tidak mau harus ada penambahan pemain-pemain yang memang memiliki kapasitas, kualitas yang bisa dimaksimalkan di Piala Dunia nanti, baik itu di center back, di gelandang, depan, apalagi di lini depan. Walaupun kita punya Mirza, tapi punya Fadli, kan, Alberto, betul. Harus. Dan yang harapan saya gini, untuk event Piala Dunia sekarang kan 2000 kelahiran pemain kelahiran 2008. Kalau memang World Cup itu digelar setiap tahun sekali. Iya, setelah nanti edisi ini nanti otomatis kan federasi sudah harus memiliki kelahiran 2009. Nah, maksud saya adalah momentum ini dijadikan momentum yang sangat baik untuk pembangunan youth development kita harus lebih disemarakkan lagi. Betul. Nah, dari 22 pemain yang ada di timnas U17 itu adalah jebolannya, katanya jebolannya EPA ya. EPA. Nah, apakah memang jalur pembinaannya sudah sebagus itukah? Atau memang ini aja kebetulan saja sebenarnya mereka dari EPA tapi memang ini pas ini. Nah, ini makanya bicara EPA kita. Apakah memang ini pembinaannya yang memang lagi bagus atau programnya sudah bagus atau memang secara kebetulan mereka ada di EPA tapi ditangani dengan sosok pelatih yang bagus dan punya waktu untuk menggabungkan ini. Gimana kira-kira? Kalau boleh saya sedikit flashback kenapa kami dikirim ke Italia, diharapkan adalah bisa berkompetisi. Artinya kematangan pemain-pemain yang memiliki bakat adalah dari sebuah kompetisi. Itu kita sepakat, ya kan. Dengan adanya EPA, ya kan, kita juga harus berterima kasih juga dengan SSB, ya kan? Karena banyak sekali pemain-pemain yang terlibat di EPA itu di SSB A, B, C gitu. Betul. Terima kasih benar. Betul. SSB ini. Makanya momen ini dijadikan momen yang sangat baik untuk apa? EPA dijadikan wadah untuk tempat berkompetisi. Tapi jangan lupa bahwa pembangunan basic itu dari passingnya, first touch-nya, scanningnya itu sangat penting untuk bisa EPA ini menghasilkan pemain-pemain yang berkualitas. Tidak begitu juga dengan SSB juga mau tidak mau harus memiliki SDM yang memiliki knowledge, yang punya kualitas. Nanti akan berkesinambungan dengan bersinergi namanya. Itu yang penting. Itu yang penting ya. Jadi sebenarnya karena ada istilah better coach, better player. Pelatih yang baik adalah
pelatih yang bisa menciptakan seorang pemain. Iya. Jadi sebenarnya pembinaan ini masih panjang sebenarnya. Masih panjang. Jangan berbicara hanya kompetisi, tapi basicnya ini yang pasti juga jangan hanya berbicara U17 yang Piala Asia sekarang, karena memang pembinaan masih perlu banyak pembenahan sebenarnya di akar rumput sebenarnya di sepak bola Indonesia. Baik, jadi kita nantikan saja, masih ada babak perempat final, semoga lolos ke babak selanjutnya, dan nanti masih ada juga nanti Piala Dunia, ya kan? Iya. Yang bulan November. Iya. 3 sampai 27 November. Di Qatar. Di Qatar. Dan itu tentu saja menjadi pertama kali Indonesia tampil lewat kualifikasi di Piala Dunia U17, dan kita berharap bisa meraih hasil baik lah. Positif. Ada waktu hasil positif. Dan tentu saja kita nggak kurang lengkap kalau nggak ngomongin soal yang senior. Kalau kita udah ngomongin U17 tanpa ngomongin yang senior nih agak sedikit kurang lengkap karena ada pakarnya di sini. Iya. Bang Ropan ini biasanya punya bocoran-bocoran tajam dan terpercaya. Acap bocor. Tadi agak terhambat karena memang lagi menggali informasi sebenarnya. Jadi kita harus kita harus cari tahu dulu ini ada informasi terbaru apa dari timnas A1 ya. Iya, A1 ini. A5. A0,5 malah sebenarnya di atasnya A1. Iya. Tapi belum ada kalau bicara apa ada belum ada. Pelan-pelan. Ngoreknya pelan-pelan, Bang. Kita mulai dari JIJS dulu yang katanya lagi santer ini. Oh, kalau bicara JIJS, oke, artinya kalau sampai akhir musim ini Venezia terdegradasi ke Serie B, IJS tetap akan bertahan bukan di Venezia, dia akan bertahan di Serie A. Karena sudah ada beberapa klub yang mengincar dia. Terakhir yang lagi hot itu Inter Milan. Dan pasti Inter Milan sudah ada delegasi yang bicara dengan dia. Dan ini suatu kebanggaan yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia, pencinta sepak bola kita. Ada sosok yang bisa bermain di Inter Milan. Nah, tapi jangan lupa juga Inter Milan ini kan identik juga dengan Erick Thohir sebagai mantan bos presiden. Yang ada presiden, yang ada Il Presidente di sana kan. Nah, tapi saya pikir luar biasa kalau dia ada di sana. Dan memang Inter perlu pemain belakang. Mereka sudah ada pemain, ada Acerbi tapi sudah dimakan usia. Ada Bastoni kan, ada Stefan De Vrij. Tapi kalau dengan seorang Ises itu bagus. Menariknya kalau Ises ke Inter itu dia akan terjadi itu ada di sana kan ada kompetisi pertarungan selalu derby sebuah kota. Ya kan antara bersama dengan Milan. Nah di Milan itu ada pemain Indonesia kakaknya Eliano. Iya kan? Tijani Reinders. Ketemu dengan Derby Milan. Itu nanti kalau bisa fotonya Della Madonnina ya? Della Madonnina. Kalau ingat foto dulu Materazzi sama Rui Costa yang lagi Derby Milan, ada itu foto ikonik di belakang lagi flare banyak. Nah, mungkin bisa jadi nanti JIJ sama si Reinders. Ya semoga dia bisa ke Inter. Tapi paling bagus secara Milan juga lagi injar dia sebenarnya. Jebolan Italia. Tanya langsung. Oh iya, ini kalau bicara Italia. Kira-kira untuk bermain di Serie A, maksudnya di tim yang lebih besar dari Venezia, itu udah Iya, saya pikir dengan performa dia yang kita lihat bersama ya memang sudah layak ya, reading the game-nya luar biasa. Kemudian leadership dia juga sejauh ini memberikan kenyamanan untuk lini pertahanan di Indonesia juga memakai ban kapten. Ini kan sebuah pencapaian yang tidak mudah gitu loh. Betul. Venezia berada di level degradasi, tapi ada kepercayaan dengan performa dia yang konsisten sehingga Inter Milan pun berani untuk menggelontorkan uang. Dan ini menarik ini Bang. Menariknya apa? Dengan apa yang terjadi nanti di musim depan seandainya nih JIJS itu bisa bermain di Inter. Ini akan menjadi sebuah momentum yang sangat baik untuk adik-adik kita nih yang nanti bermain di Piala Dunia. Siapa tahu mereka perform, mereka dilirik oleh pemain talent agent dari Eropa. Iya. Karena dulu waktu 2023 juga ada beberapa talent squad yang juga katanya datang ke Indonesia untuk melihat performa pemain U17. Ya karena kita tampil bagus di Piala Asia kan, U23 kan, sampai ke semifinal, nyaris lolos ke Olimpiade. Dan ketika berbicara di tim nasional, di event Piala Dunia, itu jualan mereka gitu. Jualan mereka. Seperti apa yang akan didapat oleh JIJS. Kalau main di Inter Milan top. Dari Venezia naik Asnawi aja, saya potong. Asnawi aja bisa mendapatkan kesempatan di Liga Korea. Itu kan terlepas dari
penglihatan dari Sintayong, Sintayong kan melihat, oh ini punya potensi nih, ini layak nih bermain di sana, ya kan? Artinya performa mereka yang ditunggu. Gitu. Ya apalagi seorang Jay Ises kan, nggak mudah bagi pemain di luar Italia diberikan ban kapten bermain di Venezia loh, di Serie A ban kapten dan tidak tergantikan loh, selama dia fit. Selalu dia ada di situ. Dan harus memarking Lukaku. Iya, waktu lawan Napoli Lukaku banyak. Kalau ketemu Inter dia harus ketemu dengan Lautaro Martinez. Iya kan? Bayangin luar biasa. Tapi sempat ditanya kemarin sama wartawan ketika selesai melawan kita menang lawan Bahrain. Ya. Di Mix Zone ditanyakan mengenai rumor ke Inter Milan sama ada beberapa tim sebenarnya, ada Inter Milan, ada Atalanta juga. Banyak Atalanta, ada Napoli, ada Bologna juga ambil. Kocak sebenarnya dia responnya dia cuman ketawa aja, senyum aja. Yang sekarang kita waktunya untuk menikmati kemenangan timnas. Iya. Nggak mau komentar tapi dari cuman senyum aja. Wah, ini pertanda apakah ini? Mungkin bagi Jaises dia tidak akan memberikan komentar yang belum pasti-pasti ya. Nantilah kan. Kalau sudah pasti-pasti amat baru ya kan. Nanti itu kan baru rumor yang terjadi. Ya karena kalau di sana juga kan ketika sudah sign langsung diumumkan. Iya, kalau udah tapi nama dia memang sudah dikaitkan terus. Dikaitkan karena memang biasanya kalau di Italia tahu kalau sudah di La Gazzetta, Corriere itu udah hampir mendekati itu kalau sudah mereka itu. Kalau sana kan intelijennya media di sana luar biasa. Soal hubungan mereka udah tahu semuanya bahwa ini akan diambil si pemain A akan ke klub ini. Nah, kalau sudah muncul, itu tinggal tunggu waktu aja. Iya. Nah, selain IJ sebenarnya masih ada 4 lagi pemain. Kalau nggak salah ada Jordi Amat, ada Rafael Struijk, ada Sen Patinama kalau nggak salah, sama Justin Hubner juga. Mereka rata-rata kontraknya udah akan habis mungkin di akhir tahun ini, gitu. Akhir musim ini. Nah, kira-kira langkah mereka ini sebenarnya kemana sih, Bang Ropan? Ya semuanya itu kan kembali ke diri mereka ya. Artinya gini loh, apalagi Patrick Kluivert kan sudah sempat mengatakan bahwa pemain yang memiliki menit bermain yang akan dipanggil, ya kan? Artinya mereka jangan sampai menyia-nyiakan momen waktu untuk cepat mengambil keputusan agar dia itu bisa mendapatkan tempat bermain dan bisa kembali bermain untuk tim nasional. Betul. Karena memang menit bermain menjadi salah satu kata kunci yang memang menjadi pertimbangan dari Patrick Kluivert untuk bisa masuk di tim inti dari timnas senior. Nah, sebenarnya kita mau ngorek banyak dari Ropan ini. Menit bermain dari Patrick Kluivert melawan Australia, Nathan Cho yang dimainkan. Nggak punya menit bermain yang banyak, 6 bulan istirahat. Tapi kan udah insaf. Kemarin waktu lawan Bahrain kan sudah diganti. Belajar dari situ ya? Belajar dari situ. Oh begitu. Sebenarnya kita pengen dengan kita punya Joy kan Pelupesi. Lubang itu sudah tertutup. Begitu ya. Nah, sebenarnya kita pengen banyak ngobrol lagi dengan Bang Rob, korek-korek lebih jauh. Nantilah next masih ada kan? Iya, masih ada. Sudah habis waktunya. Terima kasih Coach Supriyono. Sama-sama. Terima kasih Bang Ropan. Sama-sama. Sehat selalu ya Bang. Sehat. Saya semangat terus kalau bicara kalau Betul, sama saya juga. Sebenarnya tadi pengen lebih panjang lagi tapi ya kita nantilah itu. Hari ini episode kita untuk Sportcast. Baik demikian NTV Sportcast malam ini. Kita akan berjumpa kembali di NTV Sportcast edisi pekan depan. Sampai jumpa.